الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين في إقامة الدين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita bisa duduk untuk melanjutkan kegiatan amaliyah Ramadan kita dengan menghadiri majelis ilmu yang insyaallah akan memberikan kita manfaat baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada siang ini adalah menjauhi aspek kesyirikan atau faktor-faktor unsur-unsur kesyirikan dalam perniagaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ajaran Islam itu memiliki 3 bahagian. Ada bahagian akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Bahagian akidah berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syariah berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau hukum syariat. Sedangkan akhlak atau tazkiyah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan etika atau adab atau sopan santun. Dalam hal perniagaan atau bisnis atau usaha, ketiga hal ini nggak bisa dipisah. Ada aspek akidah, tauhid, ada aspek hukum, syariat, ada aspek adab, sopan santun. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat dari aspek tauhid, ya, karena banyak hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita bahwa bisnis tertentu ternyata mengandung unsur syirik, baik dalam upaya membuka usahanya ataupun dalam perjalanan bisnis itu atau usaha itu sendiri. Tauhid dalam bisnis itu harus menjadi pertimbangan yang paling utama, karena memang tidak ada keberkahan dalam sebuah usaha kalau kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun berjalannya usaha yang kita lakukan atau bisnis yang kita jalankan itu tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal itu, baik sebelum menjalankan bisnis atau ketika berprosesnya usaha tersebut, harus mesti menjauhi unsur-unsur kesyirikan. Di dalam sebuah ayat menjelaskan, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an.
Katakan, mari akan aku bacakan kepada kalian sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan kamu, yaitu Allah, yaitu alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi syirik itu artinya adalah memasukkan unsur lain yang sepatutnya itu milik hak Allah, tapi kita menganggap sesuatu yang lain itu memberikan pengaruh. Allah Maha Kuasa menciptakan sesuatu, mengatur sesuatu, atau menentukan sesuatu. Tapi kita anggap ada makhluk atau sesuatu benda yang bisa tanpa Allah bisa menciptakan sesuatu, bisa menentukan sesuatu, bisa memberikan manfaat atau mudarat. Itulah syirik. Jadi Allah yang sepatutnya menjadi pegangan kita, tetapi kita masukkan unsur lain. Tidak. Jadi dalam bisnis, dalam usaha itu sering terjadi. Misalnya sebelum memulai usaha, seseorang datang kepada dukun. Ya. Ada juga dengan istilah-istilah yang baru sekarang. Ada istilah cek khodam, ya kan? Ini khodamnya ini jenis apa ini? Apa yang cocok bisnisnya begitu? Ada yang melihat garis tangan. Oh, kau ini garis tangan ini cocoknya kau ini bisnis apa namanya? Bisnis jual minyak misalnya ya. Atau bisnis ekspor impor. Jadi dia berpatokan dengan ucapan si dukun tadi, si peramal tadi. Nah, itulah yang menjadi pedoman dia. Kalau kau langgar syarat ini, kau akan mengalami kerugian atau kau akan bangkrut dan sebagainya. Jadi apa yang dibuat oleh si peramal atau si dukun tadi itu dia jadikan sebagai satu pegangan. Padahal itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ata kahinan aw arrafan aw sahiran fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina laila." Siapa yang datang ke dukun, ke orang pintar, ke tukang sihir, lalu dia menanyakan sesuatu, ya, fasa'ala an syai', dia menanyakan sesuatu atau dia meminta sesuatu. Nah, disinilah letaknya tadi, ya, meminta apa yang cocok untuk bisnis, bertanya tentang bagaimana, ya, posisi kedai ini, ya, apakah harus menghadap ke sana, ya. Itu baru dalam proses memulai. Fasa'ala wa syai', maka akibatnya adalah lam tuqbal salatuhu arba'ina laila. Tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Di dalam hadis lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah sampai kepada syirik akbar, syirik yang menghilangkan keimanannya kepada Allah, maka dia kafir, jatuh kepada kekafiran
dan ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi oleh karena itu, dalam berusaha itu memang ada bakat-bakatnya, ya kan? Tidak semua orang bakatnya cenderung bisnis. Tetapi memang dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, beliau pernah ditanya, "Ayul kasbi atyab ya Rasulullah?" Usaha apa yang bagus ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, "Amal rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Yaitu pekerjaan seseorang melalui tangannya sendiri. Dia berusaha sendiri, ya, dia mengelola sendiri, dia mencari, ya, apa yang cocok untuk dia jalankan sebagai bisnis. Kemudian jual beli yang mabrur. Mabrur itu artinya yang memberikan kebaikan. Jadi di dalam agama kita memang bisnis itu pekerjaan yang sangat mulia. Dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah, "At-tajirul amin as-saduq al-muslim ma'asy syuhada yaumil qiyamah." Seorang pedagang yang amanah, yang jujur, dia akan bersama para syuhada, orang-orang syahid di hari kiamat. Di dalam hadis lain riwayat Ibnu Tirmizi, "At-tajirul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Pebisnis yang amanah dan jujur itu bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada di hari kiamat. Jadi memang berniaga atau tijarah atau bisnis itu memang menjadi usaha terbaik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW pun sebelum beliau diutus menjadi Rasulullah SAW, beliau berdagang ke negeri Syam, ya. Kemudian dia menikah dengan Khadijah, seorang pebisnis wanita yang sukses. Para ulama-ulama juga mereka, di samping mereka menjadi, ya, pengajar atau menyampaikan ilmu, mereka juga menjadi seorang pedagang. Jadi menjadi pedagang atau peniaga atau bisnismen itu memang anjuran yang sangat diutamakan dalam Islam. Nah, akan tetapi itu tadi, terkadang ketika kita ingin berbisnis, dimulai dari hal yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sejalan dengan akidah. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, pergi ke dukun, meramal dan sebagainya, terus minta petunjuk dalam berbagai hal, ya. Bukan hanya dalam hal apa yang harus dijual, ya, tapi dalam hal-hal lain juga, apa syarat-syaratnya. Itu sebelum masuk kepada bisnis. Nah, ketika bisnis berjalan juga seperti itu. Bagaimana supaya bisnisnya laris, supaya dagangannya laris, supaya perniagaannya lancar. Nah, datang lagi ke dukun, datang lagi ke orang pintar, datang lagi ke orang-orang yang kadang-kadang dipandang orang yang kuat agamanya, dianggap kiai, dianggap ustaz, tapi dalam prakteknya dia memberikan benda-benda yang harus digunakan, ya, harus ditempelkan di logonya supaya laris, gitu kan, dijimat.
ditangkal. Rasulullah mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi kita sering lihat kalau masuk rumah makan, kadang-kadang ada dalam pajangan itu tulisan-tulisan Arab gitu kan, ya, tulisan-tulisan Arab yang diyakini itu adalah benda yang bisa menarik pembeli, jadi pelaris. Padahal itu termasuk jimat, termasuk hal yang dilarang oleh agama. Ada juga yang sifatnya tidak berupa jimat, tidak berupa tangkal, tapi persembahan-persembahan. Ketika dia memulai bisnis, dia sudah ada penasihat spiritual. Kalau bahasa kerennya gitu, penasihat spiritual. Tapi artinya dukun itu. Di mana nanti setiap tahun harus diperbaharui supaya jualannya itu, bisnis itu lancar. Maka ada kita lihat rumah makan atau jualan apa lagi, bakso atau apa, itu ada masa-masanya mereka tutup. Dia sampai seminggu. Kemana bapak itu? Oh, dia pulang ke Jawa. Ya kan? Dan itu terjadwal kita. Mungkin barangkali ya seperti itu tadi. Ada hal-hal yang harus dalam konteks sebagai pelaris. Jadi hal-hal seperti ini, ya, walaupun secara lahiriah kita melihat bisnisnya lancar, ya, usahanya lancar, tapi keberkahannya tidak ada. Keberkahannya hilang. Keuntungan materi didapatkan, tapi dosa kesyirikannya itu juga didapatkan. Maka unsur-unsur kesyirikan seperti ini ya harus kita hindari di dalam bisnis. Jangan sampai itu menjadi ya penentu dalam perjalanan bisnis kita. Kemudian dalam berbisnis itu kadang-kadang juga bisa terjadi persaingan-persaingan yang menggunakan kekuatan-kekuatan bisnis. Ya, melalui cerita-cerita ya orang-orang yang pernah tempat usahanya dilakukan ruqyah. Dia pernah mengalami misalnya orang datang tapi tidak melihat tempat jualannya. Ya. Orang lewat mencari di mana dia berjualan, di mana rumah makannya, di mana tokonya, nggak jumpa. Padahal dia sudah di depan toko tersebut. Itu salah satu ciri-ciri bahwa rumah itu sudah ada yang menutupinya secara bisnis. Siapa lagi yang melakukan itu kalau bukan pesaingnya? Nah, itu artinya tempat tersebut sudah terkena unsur sihir. Jadi sihir ini pun dalam dunia bisnis sangat marak ya dilakukan, baik bisnis kecil-kecilan maupun bisnis yang besar. Ya, kadang-kadang bisa menimbulkan hal-hal yang berkaitan dengan fisik seperti sakit, kelumpuhan dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena sudah melakukan persaingan yang tidak sehat. Jadi sihir ini menggunakan
ya kekuatan-kekuatan bisnis dengan melakukan hal-hal yang tercela, misalnya dengan menggunakan benda-benda najis lalu ditaruh atau dipercikkan ke tempat usaha orang lain, sehingga setan bekerja untuk menutupi usaha orang lain atas permintaan orang lain yang merasa bisnisnya tersaingi. Inilah ya beberapa faktor yang biasa terjadi dalam dunia bisnis, dunia usaha, yang dapat menjatuhkan seseorang dalam perilaku syirik. Jadi kita sebagai seorang muslim kembali kepada tuntunan Islam, harus bisnis kita itu harus sejalan dengan tauhid, jauh dari syirik. Yang kedua, sesuai dengan hukum syariat. Tidak ada yang kita jual itu benda haram, ya, tidak ada yang kita jual itu najis, tidak ada yang kita jual itu bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian yang ketiga, harus beretika, ya, harus ada kesopanan, sopan santun, harus ada adab dalam berbisnis. Jadi tiga hal ini, akidah, syariah, akhlak, harus betul-betul ada di dalam usaha bisnis. Jadi barangkali itu sebagai pengantar dalam kajian kita ini, ya, mudah-mudahan kita semua, ya, kalau memiliki usaha atau bisnis, ya, harus betul-betul menjauhi perilaku syirik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam usaha kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Berarti gak ada ya? Baik, dan kedua doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li muallimina ولأساتذتنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والعافية علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم